Swastiastu. Senang sekali rasanya saya Ita Agresia kembali menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa Bincang Tokoh kita hari ini, hari yang spesial, kita telah bersama salah satu narasumber yang tentunya sudah berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Pulau Dewata, Bali. Langsung saja kita sapa yang ada di sebelah kanan kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Ita. Punapi Gatra Beli. Becik, becik. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin perkenalkan dulu seseorang yang tampan. Yang ada di sebelah kanan saya adalah atas nama Inyoman Suke Ardiase, SPDB M Philha. Semoga benar begitu ya. Nggih. Lengkapnya seperti itu. Dan selaku dari topik kita yang seru di sini adalah peduli bahasa Bali. Nah, panggilannya adalah Bli Suke. Nah, kalau dalam bahasa Bali biasa spelling A jadi E begitu ya. Nah, Bli Suke ini adalah ketua dari Aliansi Peduli Bahasa Daerah Bali. Nah, kalau mendengar bahasa daerah Bali yang kekinian. Nah, ini nanti akan kita bahas dengan topik kita peduli bahasa Bali. Tapi sebelum itu kita akan tanya-tanya dulu ini Bli Suke. Kesibukannya sekarang ini seperti apa aja Bli Suke? Kesibukan saya sehari-hari mengajar di IHA dan Denpasar. Di samping memang saya punya organisasi ini dengan teman-teman. Jadi Ikatan Alumni pasca mereka kuliah di jurusan Sastra Bali. Jadi kita naungi melalui Aliansi Peduli Bahasa Bali. Tentu kita sedang terus bergerak bersama teman-teman bagaimana masyarakat Bali mulai agar terus mencintai bahasa Bali. Tentu dengan berbagai cara, mungkin bagaimana kita melakukan pendekatan dengan pemerintah, bagaimana mengkumandangkan bahasa Bali keren dan lain sebagainya, sehingga ya, kegiatan rutin saya sih itu saja. Nah, tapi yang paling serunya di sini adalah dulu bahasa Bali kan sempat booming. Wah, bahasa Bali apa sih, rasanya jadul. Mungkin ada orang ngomong seperti itu. Bahasa Bali dihapuskan saja yuk dari materi yang seharusnya didapatkan untuk anak generasi muda Bali. Nah, Beli di sini terkenal sebagai seseorang yang selalu mengumandangkan untuk bahasa Bali itu harus ada di ranah nasional bahkan seperti itu. Nah, bagaimana itu Beli proses Beli memperjuangkan bahasa Bali itu sampai ada di kurikulum? Seperti apa Beli? Semenjak ada perubahan kurikulum tahun 2012, yaitu kurikulum 2013, di mana pada saat mensosialisasikan kurikulum itu, ternyata bahasa Bali itu digabung dengan seni budaya. Tentu kami tidak bisa terima itu karena dengan berdiri sendiri menjadi muatan lokal saja kondisinya cukup memprihatinkan, apalagi digabung. Karena jamnya sudah sedikit sekali ya. Karena di sana memang dialokasikan waktu 2 jam. Tentu dengan seni budaya yang cukup luas, bahasa Bali yang cukup luas, kami tidak menerima itu, dan kebetulan teman-teman kami di seluruh Nusantara, Jawa dan Sunda, kondisinya juga sama. Mereka tidak mau. Akhirnya kita bikin gerakan bersama. Kebetulan saya yang dipercaya oleh teman-teman mengkomandoi untuk di Bali. Bagaimana bahasa Bali ini tetap ada. Tetap eksis ada di dalam kurikulum, karena mau tidak mau pelestarian bahasa Bali khususnya itu bahwa di sekolah itu sangat penting. Kalau kita melihat di ranah di rumah tentu kondisinya berbeda. Jarang sekali sekarang orang tua mulai mengajarkan bahasa Bali. Nah, ketika tidak diajarkan di sekolah, bagaimana nasib bahasa Bali ini? Dan akhirnya pada waktu itu kami sempat juga demo di sini untuk menyampaikan aspirasi, sampai saya pernah datang ke Kemendikbud RI pada waktu itu. Wow, sampai RI bahkan ya. Bertemu dengan Wamen waktu itu. Saya menyampaikan bahwa bahasa Bali itu sangat penting di Bali, sehingga penting sekali bahwa itu harus ada dalam kurikulum dan wajib diajarkan. Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya di sini, masyarakat mungkin berpikir, karena memang sekarang kultur budaya sudah sangat bercampur aduk begitu ya. Terus kenapa Beli bisa mengatakan bahwa bahasa Bali itu wajib ada di kurikulum? Nah, kenapa itu Beli? Yang pertama, kenapa bahasa Bali harus ada di Bali yang itu kan? Ya, yang pertama bahwa bahasa Bali itu kan adalah identitas orang Bali. Seperti bahasa ibunya orang Bali. Bahasa ibunya orang Bali. Ketika kita berbicara bahasa Bali, tentu yang ada di sana akan muncul bagaimana sopan santun orang Bali, ramah tamahnya orang Bali. Di sana akan muncul. Yang kedua, bahasa Bali itu adalah akar dari budaya Bali. Jadi apapun yang ada di Bali ini, akar kebudayaannya adalah bahasa. Salah satu contoh misalnya bagaimana kita berbicara sebuah karya sastra, yaitu ya intinya bahasa Bali, termasuk juga drama gong misalnya. Drama gong tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara agama Hindu di Bali. Tentu ini lebih kental bahasa Balinya, lebih kental sekali dalam panciyadnya itu semuanya menggunakan bahasa Bali, bahasa aksara dan sastra Bali, sehingga menurut saya ini sangat penting sekali. Ketika bahasa Bali sudah tidak ada lagi di Bali, tentu identitas kebalian kita sudah mulai hilang, sehingga saya pikir bahwa kebalian bukan kebalean ya. Ya bukan, kebalian kita akan hilang. Tentu
kalau saya melihat bahwa pariwisata di Bali itu kan didukung karena ada budaya Bali. Benar. Nah, ketika tidak ada budaya Bali, bagaimana tamu ini akan datang ke sini? Saya sering mengatakan bahwa ini mulai secara garis besar di Bali di mata dunia begitu iya, ya. di mata dunia. Ketika budaya Bali tidak ada, tentu menurut saya adalah budaya Bali ini memberikan bonus pariwisata di Bali. Bonusnya itu adalah bukan pariwisata yang mengadakan budaya, tetapi budaya yang mengadakan pariwisata. Tentu ini karena bahasa Bali sebagai akarnya, saya pikir ini sangat penting ada di Bali, khususnya untuk generasi muda. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya seharusnya itu adalah bagaimana memasukkan ke dalam pendidikan formal. Ya, kurikulum itu pendidikan formal, sehingga dalam pendidikan formal, mau tidak mau, mereka diwajibkan untuk belajar bahasa Bali. Minimal mengetahui dulu, kemudian dan agar tidak tertinggal begitu ya. Benar. Jadi masa akan berlalu, tapi sayangnya kalau misalkan rakyat Bali tidak tahu dengan bahasa Bali. Iya. Nah, sejauh perjuangan Meli ini, boleh dikisahkan mungkin kira-kira sudah berapa tahun, mulai akhirnya gonjang-ganjing. Sebenarnya kan memang sudah dari dulu sudah ada. Iya, Kemudian iya. kenapa ada wacana tidak ada, kemudian akhirnya ada lagi. Iya. Nah, seperti apa ini perjuangan? Ini kan akibat dari kurikulum kurikulum KBK yang KTSP yang diperbaharui menjadi kurikulum 2013. Nah, di sana strukturnya memang memperciut mata pelajaran yang dianggap tidak penting oleh pusat. Nah, salah satunya adalah bahasa Bali mungkin bagi pusat itu tidak penting, sehingga digabunglah dengan seni budaya. Nah, seperti saya katakan tadi, di sanalah saya tidak setujunya, sehingga pada waktu itu dari tahun 2012 kalau tidak salah November, kami menghimpun teman-teman yang ada di seluruh Bali, khususnya yang memang alumnus bahasa Bali. Kemarin kami mencatat ada 7.000 lulusan bahasa Bali. Itu 7.000. 7.000. Itu hanya di Bali. Hanya di Bali. Okay. Kebetulan kalau ini dimanfaatkan, ini kan sebenarnya kekuatan besar untuk membangun Bali. Hanya saja ketika kita berbicara peluang pekerjaannya mereka, banyak yang keluar dari konteks bahasa Bali itu. Sehingga kami mengumpulkan dengan teman-teman, ketika bahasa Bali tidak masuk ke dalam kurikulum, pertama yang sudah menjadi guru akan kehilangan mata pencahariannya. Benar. Bagi teman-teman yang melakukan les bahasa Bali juga akan hilang. Belum lagi yang seperti prinsip seperti saya katakan tadi, bahwa akar budaya Bali ini akan hilang. Tapi yang lebih menangisnya adalah mahasiswa sedang belajar. Ya. Yang menjadi mahasiswa sedang belajar bahasa Bali dan berpikir, wah ini bahasa Bali dihilangkan. Nah, apa banyak mungkin yang memberikan curhatan kepada Beli, teman-teman, aduh Beli bagaimana ini? Sampai akhirnya Beli karena menjadi ketua dari Aliansi Peduli Bahasa Daerah Bali. Nah, seperti apa ini? Kemarin sempat pada waktu itu ketika kami berencana membuat sebuah gerakan di sini, secara spontan teman-teman dari seluruh Bali datang. Bahkan pada waktu itu kebetulan di sini tempatnya di DPRD ini, kok teman-teman memenuhi di sini untuk menyampaikan aspirasi bahwa bahasa Bali jangan dihapus. Bila perlu tetap ada sampai dalam kurikulum seperti yang sudah berlalu, kan begitu. Akhirnya pada waktu itu di DPRD yang memfasilitasi dan gubernur pada waktu itu membuatkan pergub. Karena pada waktu lemahnya kita adalah dibandingkan bahasa Jawa dan bahasa Sunda, ketika baru sudah ada pergub dia lebih dulu, kita yang belum. Nah, akhirnya keluarlah pergub nomor 20 tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa setiap jenjang pendidikan yang ada di Bali wajib mendapatkan 2 jam mata pelajaran bahasa Bali. Di sanalah kami baru lega, karena memang di awal bahasa Bali di merger dengan seni budaya, ketika muncul pergub itu dikembalikan kepada daerah untuk mengatur bagaimana kurikulumnya, pengadaan bukunya, termasuk juga dari segi pengajaran dan lain sebagainya. Jadi di sana saya mulai berpikir ada titik terang untuk itu kalau di pendidikan formal. Oke, jadi mediasi yang memang diberikan dari menjabat sebagai ketua ini memberikan dampak yang positif juga begitu ya. Jadi bukan hanya ujung-ujung menjadi ketua kemudian tanpa ada sepertinya sesuatu hal yang berguna begitu ya. Tapi semakin seru sepertinya topik kita bagaimana bahasa Bali di kekinian. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi tentang topik kita peduli bahasa Bali. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Eat Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Ita Grisya masih menemani Anda bersama narasumber kita yang berbeda dari biasanya karena topik kita adalah peduli bahasa Bali. Nah, karena kita syutingnya di Bali dan juga mengambil topiknya yang peduli bahasa Bali masih bersama Beli Suke. Nah, panggilan sayangnya Beli Suke gitu ya. Tadi kita udah bahas tentang bahasa Bali yang kekinian, Beli. Nah, kalau sekarang kita melihat MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, semua orang bersaing untuk bisa belajar bahasa asing. Nah, bagaimana Beli bisa berkata bahwa bahasa Bali harus diajarkan? Bukannya orang malah bilang bahasa Bali kuno gitu. Lebih baik anak bahasa asing bisa pergi ke luar negeri. Nah, seperti apa ini Beli? Dilema ini rasanya. Memang kondisinya kalau dilihat kasat mata seperti itu. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ketika kita mau mempelajari bahasa, tentu yang pertama kita pelajari adalah bahasa ibu. Bahasa ibu kita adalah bahasa Bali. Setelah itu baru bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Setelah itu baru bahasa asing. Nah, sekarang kondisinya memang dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang sedemikian rupa, kadang-kadang konsep itu dilupakan. Baru lahir, baru lahir sudah diajarkan bahasa Inggris. Tentu bukan tidak boleh, tetapi harus diimbangi. Karena seperti saya katakan tadi bahwa identitas orang Bali adalah bahasa ibunya. Ketika orang sudah mulai meninggalkan bahasa ibunya, tentu identitasnya akan mulai pudar. Nah, tentu di sini saya pikir bahwa penyeimbangan pembelajaran bahasa itu sangat penting. Yang pertama adalah ketika kita masih anak-anak, tentu kita harus ajarkan bahasa daerah kita, minimal dia tahu tentang bahasa daerahnya, khususnya di Bali kan bahasa Bali. Selanjutnya secara tidak langsung di sekolah mereka pasti akan mendapatkan bahasa nasional. Nah, di sanalah baru akan ada pengembangan ke bahasa internasional. Tentu saya pikir tidak sesempit itu bahwa banyak sekali tamu-tamu asing yang ingin belajar bahasa Bali. Malah berbalik ini. Malah berbalik. Yang menariknya adalah orang luar ingin belajar bahasa asing. Atau mungkin rasa penasarannya seperti kita. Kita yang orang Bali ingin belajar juga bahasa Inggris misalkan. Atau seperti apa sebenarnya Beli? Dari Beli yang tahu mungkin orang asing menanggapi bahasa Bali begitu Beli. Yang pertama, yang paling tua ada namanya Prof. Edi Hinsler. Ia menekuni bahasa Bali, khususnya dia di bidang naskah. Naskah bahkan lebih berat. Naskah lebih berat karena memang saya pikir bahwa ketertarikannya terhadap bahasa Bali tentu beralasan. Di antara seluruh bahasa yang ada di seluruh Nusantara, bahasa Bali paling lengkap. Pertama, kita memiliki aksara, kita memiliki sastranya, kita memiliki bahasanya. Tentu ketika kita berbicara bahasa, ada lagi pasang pagahnya, sorsinggehnya ada. Di sana tiga itu ya. Ya, di sana akan muncul bagaimana sorsinggeh ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya.
Terus di bidang aksaranya, kita sudah jelas memiliki aksara Wurasastra, Swalalita, dan Modre. Bahkan di bidang sastranya, kita sangat kaya sekali. Nah tentu ini menjadi ketertarikan. Nah kita bersyukur, mungkin bahasa-bahasa daerah yang di luar kita, kadangkala dia memiliki bahasa tapi tidak memiliki aksaranya. Benar. Tidak, kadang-kadang dia memiliki aksaranya, bahasanya dia tidak punya. Oke, seperti tidak ada landasannya begitu Iya. ya. Kita sudah kuat sekali sebenarnya bagaimana bahasa Bali itu diajarkan, khususnya bagaimana membuat ketertarikan dari para ahli, tokoh-tokoh bahasa di seluruh dunia bahkan datang ke Bali untuk mempelajari bahasa Bali. Itu alasannya cukup kuat. Nah, yang lain juga misalnya bagaimana kita melihat beberapa ilmuwan yang mulai mengembangkan bahasa Bali ke ranah internet. Salah satunya ada namanya Bahasa Bali Wiki. Bahasa Bali Wiki ini pengembangnya dari luar negeri dan ini kebetulan belum selesai. Nanti akan ada sejenis kamus online yang khusus bahasa Bali dan yang mengembangkan orang bukan orang kita, orang luar negeri. Nah, tentu ini kan menjadi keprihatinan kita kan gitu. Nah, ini dia yang menariknya adalah dunia kekinian anak muda Bali terutamanya dengan banyaknya bule yang hidupnya terlena begitu dengan lingkungan, dengan tradisi budaya, bahasa, kemudian semuanya bercampur menjadi satu. Kemudian anak-anak muda ke barat-baratan. Ke barat-baratan. Nah, bagaimana ini menurut Bli generasi muda yang bahkan tidak peduli dengan bahasanya. Sedangkan orang luar bahkan menciptakan teknologi yang terus berkembang untuk mengajarkan Bali lewat bahasa. Nah, seperti apa ini Bli tanggapan Bli? Kalau dilema saya, sepertinya ya Bli, dilema sekali karena memang di satu sisi kita dihadapkan kepada perkembangan zaman yang sedemikian maju, di satu sisi kita harus mempertahankan budaya yang kita miliki. Nah, tentu di sini seharusnya dari segala lini harus kita perbaiki. Salah satunya bagaimana bahasa Bali ini ditarik ke ranah modern kekinian. Nah, dengan cara seperti apa? Salah satu contohnya adalah kami dengan teman-teman sudah sedang mengembangkan aksara Bali di smartphone. Oke, jadi ada berarti dari aliansi ini? Dari aliansi dan kebetulan itu adalah anggota aliansi, kita bekerja sama bersama-sama dan bahkan yang mengembangkan bukan orang jurusan bahasa Bali, tetapi kita bersama-sama dengan orang IT berarti. Orang IT. Jadi kami sudah mengembangkan itu, bahkan kami sempat kemarin berencana bagaimana bahasa Bali itu masuk ke Facebook. Oke. Ya, kalau bahasa Jawa dia sudah masuk. Kalau bahasa Bali kami sedang proses bagaimana caranya bahasa Bali itu biar di halaman Facebook itu membahasa Bali gitu. Wow. Kalau di Google-nya kan sudah. Ini luar biasa ini Ya. Nah, tentu itu ya yang kita lakukan sebagai upaya kita selaku generasi muda bagaimana melestarikan bahasa Bali melalui kekinian. Benar. Sehingga orang menyebut sinkron jadinya ya. Ya, Update tetap tapi bahasa Balinya tetap ajak begitu benar. ya. Sehingga orang menyebutnya bukan bahasa Bali katrok lagi tetapi menjadi sesuatu yang keren. Nah, yang lain misalnya bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap aksara Bali. Contohnya kita juga sedang membuat kaos ketut garing. Ketut garing itu adalah kaos yang mencirikan aksara Bali. Jadi sablonnya adalah aksara Bali. Oke. Tentu ini menjadi. Tapi itu ada yang mengerti nggak kira-kira ntar ya? Ya. Atau mungkin aksara Balinya mungkin yang memang familiar atau seperti apa pemilihannya sehingga itu bisa menjadikan media untuk mengajarkan. Nah, seperti apa itu? Kalau di aksara Bali pembagiannya sebenarnya sudah jelas. Aksara Wurasastra itu adalah aksara lumrah yang bisa dipakai di mana saja. Yang Anacaraka itu. Ya, Anacaraka itu. Kalau Swalalita sudah berkembang dia dasarnya dari Hanacaraka, tetapi dia berkembang dipengaruhi oleh Sanskerta dan Jawa kuno. Dan kalau Modre itu sudah mulai masuk ke ranah Magis. Nah, yang kita kembangkan adalah di Wurasastra. Jadi kita mengajar, misalnya di baju itu kita isi Anacaraka. Minimal dengan melihat, dia memakai, dia melihat, tentu di sana akan ada kebanggaan. Nah, kebanggaan di samping kebanggaan nanti akan muncul bagaimana dia mulai mempelajari. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, benar sekali. Nah, inilah yang kita sedang kembangkan bahwa bagaimana bahasa Bali ini menghadapi tantangan zaman, melalui juga bahasa Bali juga harus mengikuti perkembangan teknologi tanpa harus meninggalkan etikanya. Karena seperti saya katakan tadi, di aksara Modre itu memang dia bersifat magis, tentu tidak sembarangan bisa kita pakai. Nah, yang magis ini rasanya horor kalau dibahas Bli ya. Tapi memang banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas dari bahasa Bali begitu ya. Dan kemudian akhirnya Bli, bagaimana Bli? Kalau tadi kan sudah sempat dikatakan Google-nya sudah menggunakan bahasa Bali. Nah, respon masyarakat seperti apa? Terutama generasi muda ini Bli. Kebetulan yang mengembangkan itu kan adalah teman dari luar negeri yang namanya Google bahasa Bali itu. Tentu ini sebuah kemajuan. Beberapa teman-teman sudah menggunakan itu, minimal bahwa
kita bisalah masuk ke ranah internet atau ke ranah dunia maya itu melalui bahasa Bali. Nah, tentu walaupun tidak banyak fitur-fitur yang bisa disampaikan di sana dalam bentuk Mungkin bahasa masih Bali. gitu Ya, tentu ini menjadi PR kita bersama bahwa ketika misalnya Google sudah, kenapa Facebook tidak bisa? Bahasa Jawa dan bahasa Jawa yang saya lihat sudah halamannya sudah menggunakan bahasa Jawa. Ini sedang kami jag-jagi, mudah-mudahan kalau ini terwujud, apalagi sekarang siapa sih yang tidak punya Facebook? Tentu ini kan menjadi sebuah media bagaimana mendekatkan bahasa Bali dengan teknologi. Nah, ini harapan kita ke depan. Nah, tentu ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan ketika 7.000 lulusan bahasa Bali ini dimanfaatkan, dimaksimalkan, saya yakin ini pasti akan bisa terwujud. Nah, kalau misalkan membicarakan tentang dukungan, nah dukungan pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah terlihat jelas dengan adanya penyuluhan bahasa Bali. Nah, ini yang lagi trending topik sekali, Bli. Pemerintah memberikan peluang gitu ya bagi generasi muda Bali yang baru saja tamat bahasa Bali atau memang sudah tamat yang ingin mengabdikan dirinya lewat Ajak Bali melalui bahasa Bali. Kemudian akhirnya membuka penyuluh bahasa Bali. Nah, penyuluh bahasa Bali ini ada beberapa isu yang sedikit miring yang akan kita sampaikan sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih Bincang Toko menemani Anda dengan suasana yang cerah ya pada hari ini. Dan kita masih membahas tentang bagaimana peduli bahasa Bali. Masih bersama narasumber kita adalah Nyoman Sukeardiase, SPDB MPhilha. Wow, lengkap banget. Jadi dengan selaku sebagai Ketua Aliansi dari Peduli Bahasa Daerah Bali. Dan yang menariknya lagi adalah tadi kita sudah membahas bagaimana pemerintah Provinsi Bali memberikan luang bagi generasi muda untuk menjadi penyuluh bahasa Bali yang tersebar di seluruh daerah Bali. Nah, tapi setelah diterima dengan proses yang panjang, akhirnya ada yang mengundurkan diri. Nah, ini surprise, Beli ya. Seperti apa ini Beli menanggapinya? Mungkin saya jawab, ide munculnya penyuluh itu kan sebenarnya bagus sekali. Bahwa ketika kita berbicara pendidikan formal di sekolah, dengan 2 jam mata pelajaran ini tentu kurang. Dengan kondisi perkembangan zaman yang seperti sekarang, bagaimana anak-anak sudah mulai tidak mencintai bahasa Bali. Nah, tentu inilah dimunculkan adanya program penyuluh bahasa Bali. Program penyuluh bahasa Bali ini adalah mengisi kekosongan di luar sekolah, dengan bagaimana anak-anak itu secara intensif belajar bahasa Bali. Di samping itu juga tugas penyuluh ini kan cukup berat sebenarnya. Bagaimana dia memetakan potensi kebahasaan yang ada di desa. Karena memang
bahasa khususnya Sor Singgih bahasa Bali itu banyak sekali sekarang menjadi sebuah momok untuk mereka takut berbicara. Nah tentu ini program penyuluh bahasa Bali dari Pemprov Bali ini kami sambut sangat baik sekali. Hanya saja memang kemarin ada 65 yang mengundurkan diri itu kan memang itu haknya mereka. Benar. Karena kembali memang lagi ke HAM haknya, gitu ya haknya mereka. Secara prinsip sebenarnya 65 itu hanya permukaan kecil saja, karena dari 716 ada 651 yang tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan dan itu tersebar ke seluruh Bali. Seluruh Bali, bahkan teman-teman kita yang dari Karangasem yang tugas di Grogak, bahkan dia sampai kos di sana. Artinya kan mereka ada niat untuk bagaimana mempertahankan bahasa Bali khususnya di daerah yang mereka tugaskan. Tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama. Sekali lagi saya katakan bahwa 65 itu adalah sebagian kecil dari 651 yang masih semangat. Nah tentu 10%-nya berarti ya 10%-nya. Nah tentu ini harus membutuhkan dukungan dari semua pihak. Bagaimana yang 651 ini disupport supaya apa yang menjadi cita-cita Provinsi Bali khususnya pelestarian bahasa Bali di luar pendidikan formal, tentu ini harus bisa dilakukan secara maksimal. Tanpa dukungan dari semua pihak tentu kan program ini tidak akan ada apa-apanya. Nah benar, kalau yang menariknya adalah penyuluh bahasa Bali ini adalah turun ke desa-desa, kemudian mendekati bagaimana karakteristik begitu dari masyarakat di desa, kemudian dengan masyarakat di kota atau peralihan dari desa ke kota, karena ini penyuluhnya sudah dari seluruh Bali, kemudian menghadapi permukaan yang berbeda dengan karakteristik manusianya, atau mungkin beliau sudah ada dengan teman-teman sempat membicarakan bagaimana caranya begitu, pasti ada cara yang berbeda, karakternya, mindsetnya, pola pikir atau berbeda, atau mungkin lebih gampang, atau mungkin lebih sulit, seperti apa beliau? Kebetulan saya ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menjadi koordinator penyuluh. Jadi sebenarnya di program ini kan kontrak kita 6 bulan, dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi 6 bulan ini kita memetakan potensi kebahasaan. Karena dari dulu, karena sebelum kita petakan ini jangan-jangan nanti akan muncul program yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh misalnya, bagaimana kita memetakan potensi kebahasaan. Potensi kebahasaan dalam artian bahwa bagaimana pelaku-pelaku kebahasaan itu masih tidak menggunakan bahasa Bali. Ketika kita berbicara di Karangasem, beda halnya di Buleleng misalnya. Di Karangasem, generasi tuanya, dia masih kental sekali menggunakan bahasa Bali. Dialek bahasa Balinya bahkan masih kental. Iya, masih kental sekali. Nah tentu di sana melalui pemetaan itu kita akan peroleh, oh ternyata yang paling membutuhkan adalah ketika kita datang kepada sangkep pada saat generasi muda atau keturunan rapat, ternyata tidak menggunakan bahasa Bali. Nah, di sanalah kita akan menyusun program bagaimana caranya mengantisipasi di tataran generasi muda. Selanjutnya kita bergerak ke anak-anak. Misalnya kita datang ke sekolah, termasuk juga kan di setiap desa Pakraman sudah ada pasraman. Kita nimbrung di sana, kita lihat sudah ada enggak program-program yang berkaitan dengan pelestarian bahasa Bali. Yang menggunakan bahasa Bali. Ya, menggunakan bahasa Bali. Kalau belum, tentu ini menjadi tugas kita. Nah, di samping itu, di samping aspek kebahasaan, juga kita memetakan tentang aspek aksara. Aksaranya salah satu adalah baru 2 bulan kita memetakan, sudah ada ribuan lontar yang kita temukan, kondisinya memprihatinkan. Bahkan saya katakan bahwa Bali ini adalah perpustakaan lontar sebenarnya. Karena tapi saya mungkin luput ya, masyarakat mungkin luput, atau mungkin teman-teman beli dan kalangan beli yang mengerti saja yang tahu. Nah, malah dengan beli turun menemukan ini seperti apa fenomenanya, beli? Ketika salah satu contoh, ketika kami datang ke lapangan, kita tanyakan, Pak punya lontar? Dia punya, bahkan ketika kita cek kondisinya sangat memprihatinkan. Pertama alasannya dia tidak bisa membaca, yang kedua tidak bisa membaca tapi punya. Nah, seperti apa itu, Pak? Tidak biasanya itu kan lontar ini warisan dari kakeknya. Salah satu contoh yang saya temukan di Buleleng, ada seorang keluarga yang kakeknya dulu punggawa mungkin di desanya, dia memiliki lontar banyak sekali dan anaknya menjadi tentara. Tentu kan warisannya ini tidak diperhatikan, gitu ya. Hanya istilahnya dijadikan barang sakral. Padahal lontar itu kan adalah buku sebenarnya, buku zaman dahulu yang berisi tentang sastra-sastra, baik itu sastra yang berkaitan dengan agama, termasuk tapu dan lain sebagainya. Ini dikemas dalam bentuk lontar. Kadangkala kita kan menganggap itu sebagai barang sakral, yang akhirnya dimakan nget-nget, rusak sebelum kita baca. Nah inilah itu yang lebih menyedihkan lagi, ditemukan tapi dalam keadaan tidak baik.
begitu. Akhirnya apa yang terjadi, Bli? Mungkin Bli dengan teman-teman sudah melakukan berbagai macam cara untuk kembali lagi memperbaiki atau seperti apa, Bli? Inilah tugas kita, peran penyuluh adalah bagaimana misalnya membantu mengkonservasi itu. Jadi bukan hanya belajar bahasa Bali, Bli ya, ternyata banyak sekali ya. Makanya bahasa Bali itu sangat luas sekali sebenarnya. Jadi kalau misalnya kekayaan yang sangat luar biasa itu hancur karena tidak bisa merawat, ini kan sangat disayangkan sekali. Nah tentu peran penyuluh disinilah peran penyuluh, di samping mengajarkan bagaimana bahasa Bali bisa digunakan dalam percakapan, juga ada naskah-naskah yang memerlukan perhatian kita. Nah salah satunya adalah setelah kita petakan nanti kita akan buat kajiannya. Oh ternyata di desa A misalnya ada sekian ribu lontar, atau karena lontar ini banyak sekali. Ada sekian ribu lontar, tentu kita akan bikin program yang sederhana, yang awalnya tentu kita akan lakukan konservasi, nanti di tahun yang selanjutnya kita melakukan pembacaan, apa isi dari itu, barulah kita akan, istilahnya baru kita akan berikan kepada masyarakat bahwa lontar ini penting, karena banyak sekali lontar yang kita sakralkan, ternyata isinya tidak begitu penting. Salah satunya adalah contoh misalnya pengayam-ayam. Ada juga catatan harian, karena zaman dulu kan tidak ada buku. Benar. Yang dipakai adalah lontar, catatan harian. Dikiranya lontar yang sakral. Ya benar. Disinilah peran bagaimana masyarakat Bali seharusnya membaca dulu isinya, baru kita sakralkan. Nah mungkin kalau misalkan ada masih hambatan dalam membaca, boleh langsung dengan penyuluh bahasa Bali yang tersebar di seluruh Bali, begitu Beli ya? Sangat bisa sekali, karena program kita memang seperti itu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kompetensi kita di lulusan bahasa Bali kan tidak semuanya paham tentang lontar. Nah kita sudah bikin... Karena ada jurusan lagi begitu Beli ya? Misalnya yang diterima kemarin kan jurusan bahasa Bali dan sastra Jawa kuno. Memang ini berdekatan sekali, namun dalam proses belajar kan ada juga yang memang menekuni pendidikannya, ada yang menekuni sastranya. Kita sudah siasati itu, kita membentuk satu kelompok, satu kecamatannya satu kelompok. Ketika misalnya menemukan permasalahan, kita turun bersama-sama. Jadi yang kurang di bidang aksara akan ditutupi oleh yang cover begitu ya. Aksara. Yang kurang di bidang sastra Jawa kunonya akan ditutupi oleh sastra Jawa kuno. Sehingga ini akan menjadi satu kesatuan, menjadi utuh. Sehingga kita bekerja bukan perseorangan, head to head begitu, tetapi bagaimana kita bekerja bersama-sama sehingga hasilnya memuaskan. Seperti itu. Oke, berarti sejauh ini yang sudah Beli dapatkan, begitu kurang lebihnya berarti kira-kira seperti apa sebenarnya gambaran lontar yang ada di Bali, Beli? Ini parah atau seperti apa sebenarnya, Beli? Untuk perawatannya maksudnya? Ya, untuk perawatannya kita kebetulan baru bergerak bulan Juli, sekarang Agustus belum selesai. Nanti memang di target 2 bulan ini kita memberikan waktu kepada teman-teman untuk mendata itu. Di akhir Agustus ini kita baru akan tahu detail berapa akan ada lontar. Namun beberapa kita sudah juga sampaikan kepada teman-teman bahwa kita punya yang namanya Facebook, yang kita memanfaatkan Facebook. Setiap kabupaten memiliki satu Facebook. Jadi semua sudah diupload di sana. Sehingga dari boleh dikasih tahu mungkin nama Facebooknya apa, Beli? Facebooknya sederhana, Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Buleleng. Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli dan lain sampai kita ada 10 penpik karena kita ada 9 kabupaten kota, ada 1 yang di provinsi. Jadi kebetulan provinsi saya yang mengkoordinir teman-teman begitu. Oke, sangat menarik topik kita, seperti menggigit bahasa Bali itu ya. Apalagi kita membahasnya di Bali. Nah, seperti apa kelanjutannya lagi? Jangan kemana-mana setelah Pargora berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku cewek. Siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Ita Gracia masih menemani Anda bersama narasumber kita yang semakin kesini segmennya semakin hangat. Kalau tadi sudah tentang bahasa Bali dan ternyata pemirsa, beliau yang satu ini adalah Beli Suke, ini juga selaku dari pendiri pemuda peduli dengan lingkungan Bali. Nah, membahas tentang lingkungan, kemudian ajak dan bahasa Bali ini sepertinya sangat bereratan begitu. Dan kemudian kita akan kembali membahas tentang sampah. Nah, sampah ini juga menarik selain adanya bahasa Bali tadi. Pasti ada keterkaitannya juga. Nah, seperti apa sebenarnya sampah yang ada di Bali ini, Beli? Separah apakah sampah yang dibeli selaku dari pendiri pemuda yang peduli akan lingkungan? Seperti apa, Beli? Kebetulan karena saya cinta terhadap bahasa Bali, kenapa saya mendirikan Pemuda Peduli Lingkungan Bali? Sebenarnya apa sangkutannya gitu ya? Ada. Karena kemarin saya pernah membaca Geguritan Pabersihan karya Ide Pedan Made Sideman. Masih bersangkutan dengan bahasa Bali, Beli ya? Masih sangat kental sekali. Jadi di sana disebutkan bahwa di Pantai Sanur ditemukan ada yang namanya merane. Merane tanda kutip itu dikatakan seperti model sampah plastik sebenarnya. Di sanalah kami muncul keinginan kenapa zaman dahulu sudah disampaikan bahwa sampah itu dikatakan sebagai merane gitu kan. Kenapa kita sekarang... Merane dalam bahasa Indonesia itu apa, Bling? Merane itu hama sebenarnya. Oh, hama. Hama, yang disebut hama, tetapi yang disampaikan dalam Geguritan itu ciri-cirinya plastik sebenarnya. Sehingga kami berpikir pada waktu itu, oh ternyata zaman dulu sudah diprediksi bahwa plastik ini akan menjadi hama. Nah, pada waktu itu kebetulan kita punya sekedeman. Sekedeman itu memang kita rajin kemah, rajin bersih-bersih, dan akhirnya kami mendirikan sebuah organisasi Pemuda Peduli Lingkungan Bali. Nah, kebetulan teman-teman yang bergabung ini adalah teman-teman yang lulusan keguruan. Akhirnya kita berpikir kenapa kita tidak fokuskan Pemuda Peduli Lingkungan Bali ini menjadi sebuah lembaga yang khusus di bidang pendidikan lingkungan. Akhirnya ada pendidikan lingkungan. Nah, seperti apa ini? Menarik. Nah, pendidikan lingkungan ini sebenarnya adalah fokus kita di Pemuda Peduli Lingkungan Bali. Nah, pendidikan lingkungan ini banyak sekali sebenarnya aspeknya. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu mulai sejak dini peduli terhadap sampahnya. Minimal sampah dirinya sendiri. Hal sederhana betul ya. Ya, akhirnya di 2012 saya mendirikan ini, kami memiliki program kerja sosialisasi ke desa-desa, khususnya kepada anak-anak. Kita rajin bikin door prize misalnya dengan membawa sampah plastik 1 kresek kita tukar dengan buku tulis. Ini rutin kami lakukan ke desa-desa sampai akhirnya kita menemukan masalah. Ketika kami mengatakan bahwa anak-anak harus memilah sampah, pertanyaan selanjutnya, setelah saya memilah sampah dibawa kemana? Nah, ini terus kami bergerak. Akhirnya kebetulan karena teman-teman kita dirikan di Singaraja, kebetulan teman-teman banyak yang gabung dari Undiksa, kita bersama-sama coba kita bikin bank sampah. Akhirnya kita bikin bank sampah. Begitu ya, mulai dari pemilahan, kemudian akhirnya bank sampah begitu. Karena dari masalah ini kita harus bisa memberikan solusi. Benar. Nah, solusi yang kita berikan adalah bank sampah. Akhirnya kita tantang bagi masyarakat yang mau milah sampah, bukan kami yang harus dibayar, tapi kami yang akan membayarnya melalui proses bank sampah itu. Nah, terus kami berkembang, akhirnya kita mendirikan beberapa bank sampah di Buleleng dan sampai sekarang masih eksis. Akhirnya di sini juga terjadi masalah. Masalahnya adalah ketika kami sudah mengumpulkan banyak sampah, setelah kami jual harganya murah.
Nah, harganya murah. Ini yang lagi bagaimana membayar dan beli sudah menjanjikan begitu kalau misalnya memberikan sampah akan dibayar. Nah, seperti apa ini? Nah, di sini kami berpikir lagi ada nggak peluang-peluang yang lain. Akhirnya dengan teman-teman, kebetulan ada teman kita yang baru datang dari kapal pesiar, dia memberikan solusi bahwa ternyata plastik itu bisa istilahnya digiling, langsung dikirim ke Jepang dan akhirnya teman yang dipakai kembali. Akhirnya teman kita itu kebetulan dia juga bagian dari kami mendirikan namanya rumah plastik. Rumah plastik ini adalah muara dari bank sampah. Ketika buang sampah itu menghasilkan sampah plastiknya, digiling di sana, langsung diekspor ke luar negeri. Di sini income-nya sudah mulai muncul. Nah, disinilah teman-teman kita menggerakkan teman-teman yang belum bekerja, kita sarankan untuk menjadi direktur bank sampah. Memang direktur bank sampah. Karena kita menginginkan bahwa hal-hal yang seperti itu kalau tidak dibikin keren akan tidak menjadi perhatian. Benar. Jadi jangan bilang bos sampah begitu ya. Jadi direktur bank sampah gitu. Akhirnya ini karena Beli tadi sudah mengatakan bahwa memang awal mulanya adalah seorang yang berkuliah di keguruan, mempunyai ide, kemudian juga lokasinya pun di Singaraja gitu ya. Nah, sedangkan ini Bali, Beli. Ada 8 kabupaten dengan 1 juga kota. Nah, seperti apa Beli? Mungkin sudah mengibaskan begitu ide-ide bank sampah ini, terutama kan memang penggeraknya adalah generasi muda. Nah, apa yang terjadi generasi muda di kabupaten kota yang ada di Bali, Beli? Terhadap yang Beli sudah lakukan di Singaraja? Kebetulan kita kan fokusnya di Buleleng karena kita ingin tunjukkan bahwa kita mampu dan ada hasil gitu. Sebelum kita mengimbas. Ternyata setelah kami mulai datang ke beberapa kabupaten kota seperti Karangasem misalnya, mereka sudah sangat getol juga mengembangkan bank sampah. Hanya saja yang mengembangkan adalah bukan generasi muda. Kami inginnya kan spiritnya adalah bagaimana anak muda itu sebagai agent of change. Jadi agen perubahan di desanya khususnya. Jadi kami mulai datang bergerak di sana dan akhirnya memang yang bergerak lebih banyak adalah generasi tua dan itu generasi mudanya gengsi. Oke, kembali lagi. Gengsi. Masalah klasik ini adalah gengsi gitu ya. Akhirnya kami beberapa mendekati dan kebetulan kami sedang fokuskan di Buleleng sampai akhirnya nanti ada teman-teman kita yang sukses gara-gara sampah. Jadi itu baru kita nanti akan bisa ngomong banyak. Kalau sekarang saya pikir masih proses. Nanti kalau ditanyakan apa hasilnya kita belum bisa jawab secara signifikan karena memang bank sampah ini membutuhkan proses yang sangat panjang, bahkan harus kontinu. Kalau sedikit saja kita lengah, mungkin keberhasilannya tanda kutip seperti itu. Karena banyak sekali saya temukan di beberapa kabupaten kota yang bangkrut. Benar. Itu. Mulai dari manajemennya begitu. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk bawa sampah, dipilah, diolah, dikirim, bukan seperti itu. Tapi karena ini orangnya banyak, manajemennya juga harus bagus. Salah satu contoh misalnya begini, kita sudah kembangkan di Panji. Panji masih di Singaraja? Masih di Singaraja. Panji itu masih di Singaraja. Jadi masyarakatnya kita minta secara sukarela untuk datang ke Balai Banjar setiap hari Minggu untuk membawa sampah. Membawa sampah yang sudah dipilah. Sampah yang sudah dipilah kita beli di sana. Model kita datang ke bank yang kita tabungkan uang. Kalau ini adalah sampah yang kita tabung. Jadi setiap kakak atau setiap orang yang ingin jadi nasabah itu kita bikinkan buku tabungan. Jadi ada buku tabungan nih ya? Ada buku tabungan lengkap. Buku tabungan termasuk juga ada sistemnya. Misalnya ada jenis tabungan yang ditarik pas hari raya misalnya. Oh, jadi dia menyetorkan sampah kemudian ditabung. Ditabung. Uangnya tidak diambil begitu. Karena kalau kita ambil langsung uangnya kan sedikit. Karena 1 kilo sampah itu paling mahal itu harganya 1.000 dan itu sudah bersih. Kalau misalnya dia bawa sampah 3 kilo, 4 kilo kan baru 5.000, kalau ditarik kan tanggung. Nah, biasanya sih banyak yang anak-anak menukarkan dengan alat tulis. Itu kita terima karena kita sudah menyediakan. Ada alat tulis, ada yang disediakan dalam bentuk tabungan, sehingga anak-anak yang datang kalau memang dia mau narik kita kasih. Namun kita arahkan itu ke tabungan sebenarnya. Oke, yang menariknya di sini adalah bagaimana pengelolaannya. Karena memang semua uang yang dari pemerintah adalah badan publik begitu kan. Dan kemudian masyarakat boleh untuk tahu bagaimana pengelolaan uangnya, sumber uangnya, dan mungkin boleh dibagikan bagaimana caranya dan semoga bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang di kabupaten lain setelah menonton tayangan ini, siapa tahu udah terinspirasi. Oh, bisa nih di kabupaten saya atau mungkin di Kota Denpasar atau mungkin daerah lain seperti apa, Bli? Untuk pengelolaan uangnya karena memang uangnya belum terlalu banyak. Misalnya 1 unit itu paling dalam sebulan itu omsetnya cuma paling banyak itu 5 juta. Paling banyak itu karena itu, tapi sampahnya udah berapa ton? Sudah banyak sekali, sudah banyak sekali. Makanya mungkin yang di rumah plastik itu baru omsetnya sudah hampir 20 jutaan per bulannya karena dia mensekup seluruh Buleleng. Jadi
pengelolaannya sebenarnya sederhana kita sampaikan, bahkan ada beberapa lembaga misalnya seperti perguruan tinggi membantu kita di dalam proses operasional keuangan. Salah satunya adalah sekolah akuntansi, dia membantu membikinkan programnya itu kita pakai. Lalu itu sederhana sebenarnya, kita tinggal memasukkan siapa orangnya, kita masukkan berapa nominalnya, dia akan masuk dengan sendirinya di buku tabungan. Oke, masuk ke sistem begitu. Masuk ke sistem. Dan ini setelah uangnya ada, kita bekerja sama dengan bank lagi. Kalau di desa kadang-kala bekerja sama dengan LPD, bekerja sama dengan BPD, karena memang uangnya belum begitu banyak, tentu kita masih aman-aman saja. Tetapi kalau memang nanti akan ini berkembang, gitu ya? tentu kita harus bekerja sama dengan kemudian peranan pemerintah seperti apa, Bli? Kalau di Buleleng ini disupport penuh. Support penuh ya? Karena memang ada program Buleleng bebas sampah plastik. Nah, ini sebenarnya didorong karena apa? Misalnya ketika kita berbicara masalah sampah plastik itu kan dipilah lagi, ada tas kresek, ada yang memang bisa didaur ulang. Bekas minuman seperti bekas itu ya. Minuman, botol-botol. Ini yang hanya bisa di recycle. Yang plastik ini tidak bisa. Inilah peran pemerintah mensubsidi. Jadi kresek itu disubsidi, kalau tidak salah kemarin itu 1.250 oleh Pemkab Buleleng per kilonya. Jadi istilahnya itu sebagai upah pungut. Sehingga sampah plastik yang ada di masyarakat itu habis. Habisnya bagaimana? Yang botol-botol kita jual ke bank sampah, yang plastiknya kita jual ke pemerintah melalui upah pungut itu, sehingga kan selesai sebenarnya. Hanya saja memang belum maksimal karena apa? Sampahnya terlalu banyak. Begitu. Sampahnya terlalu banyak, kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan saya pikir peran dari stakeholder yang lainnya belum begitu mendukung. Oke, menarik sekali. Jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ita Agresia dan juga narasumber kita atas nama Nyoman Suka Ardiasa, SPDB MPhilha. Ini selaku dari Ketua Aliansi Peduli Bahasa Daerah Bali dan juga selaku dari pendiri Pemuda Peduli Lingkungan Bali. Nah, hampir di akhir segmen kita tahu bahwa beliau juga aktif untuk menggerakkan masyarakat dalam proses pengumpulan sampah, kemudian akhirnya bisa menjadikan income. Nah, kita doakan saja bersama-sama semoga direktur sampahnya itu bisa memberikan contoh dan menyebar mengimplementasi seluruh Bali. Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah desa adat. Nah, pastinya bahasa Bali dengan keadaan Bali yang semakin kekinian, Beli, desa adat pasti tidak boleh akan lepas dengan adat dan tradisi. Nah, bagaimana Beli masuk ini, Beli? Dengan mungkin pemikiran mereka pasti ini pemikiran anak muda. Nah, bagaimana Beli datang dengan pemikiran anak muda, datang ke desa adat, kemudian perbekal dan semua bagian dari desa termasuk sampai akhirnya mempengaruhi anak muda. Ya, contoh sederhananya yang tadi di Buleleng. Nah, seperti apa Beli prosesnya itu? Kebetulan karena saya mempelajari tentang adat, tentu saya ingin memasukkan
memasukkan program-program yang ada ini ke ranah adat. Salah satunya yang bisa kita cari sebenarnya di desa adat itu sudah ada filosofi Trihita Karana. Sebenarnya kalau itu dijalankan dengan baik dan diwujud nyatakan, jangan hanya menjadi sebuah filosofi. Saya pikir itu sudah komplit semua. Salah satu misalnya ketika di Palemahan, yang sederhana, masyarakat Bali kalau dalam tataran rumah itu ada namanya tebe. Tebe itu di belakang rumah yang khusus dulu ditempatkan untuk misalnya ngubuh celeng, ngubuh sampi dan lain sebagainya. Di sanalah biasanya membuang sampah. Nah, sampah yang dibuang di sana adalah organik karena zaman dulu kan sampah plastiknya sedikit. Nah, sekarang dengan berbeda sekali. Ketika yang dibuang adalah sampah plastik, yang ada di Tebe itu adalah sampah plastik semua. Sehingga kita menanam cabai-cabean, sayur-sayuran tidak memungkinkan lagi. Apalagi terong-terongan. Ya, terong-terongan ya, tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi. Nah, disinilah peran kita menyampaikan bahwa filosofi ini harus tetap dijaga, tetapi kekinian dalam artian bahwa plastik itu, sampah itu jangan hanya dilihat seperti zaman dulu di mana kita boleh membuang, tetapi sampah itu sudah sekarang ada dua hal yang cukup berbeda, bahkan lebih dominan plastiknya. Disinilah perlu pemikiran bersama bahwa ketika misalnya ada paruman, kita rajin menyampaikan bahwa plastik itu adalah sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Inilah yang kita sosialisasikan. Selalu diingatkan begitu ya? Selalu diingatkan dan perlu partisipasi dari masyarakat. Nah, setelah mereka paham, nah barulah kalau bisa kan desa Pekraman itu diatur oleh Awgawing. Kalau bisa sebenarnya setiap desa Pekraman menjadikan sampah itu masuk ke Praram, itu memungkinkan. Ini akan sangat kuat mengikat bagaimana masyarakat takut untuk membuang sampah. Benar, karena itu adalah kesepakatan bersama. Ya, benar sekali. Di samping memang harus didukung oleh pemerintah dalam penyediaan fasilitas. Salah satu contoh, ketika Praram mengatakan bahwa tidak boleh membuang sampah di tempat ini, pemerintah harus menyediakan fasilitas. Nah, di sini sebenarnya harus bersinergi. Kerjasama yang baik begitu. Ya, kita punya ideologi yang kuat melalui filosofi Trihita Karana. Pemerintah juga harus mensupport ini karena tanpa ada dukungan semua stakeholder ini, saya yakin filosofi hanya tinggal filosofi. Pemerintah hanya tinggal punya program yang akhirnya tidak akan ada apa-apanya seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau misalkan Beli sudah melihat sejauh ini yang sudah terjadi, nah kira-kira apa yang perlu diperbaiki Beli? Tentang sampah atau mungkin tentang semuanya, karena memang kita pada segmen terakhir ini Beli, seperti apa? Yang pertama adalah ketika kita berbicara sampah, tentu ini memerlukan kesadaran per individu. Itu yang paling penting Beli. Itu yang paling penting. Sebenarnya. Kesadaran, termasuk juga penggunaan bahasa Bali. Kalau kita sudah sadar dan sudah bangga dengan bahasa ibu kita, dimanapun kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita pasti menggunakan bahasa Bali. Jadi biasanya akan muncul rasa malu menggunakan bahasa Bali ketika lingkungan tidak menggunakan bahasa Bali. Benar sekali, yang lawan bicara kita juga menggunakan bukan bahasa Bali. Katrok sekali menggunakan bahasa Bali. Nah, sebenarnya ini akan berubah ketika perlakuan kebahasaan yang kita gunakan, kita bersama-sama menjunjung dan menggunakan bahasa itu. Saya pikir ini akan menjadi sebuah sesuatu yang keren. Oke, benar. Karena memang sekarang kondisinya begitu. Nah, contoh misalnya di pergaulan pada generasi muda. Kalau tidak bilang gue, lo, itu mungkin tidak keren. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengembalikan misalnya dengan bahasa Bali? Dan itu kita sepakati bahwa itu menjadi keren, saya yakin ini bahasa Bali akan tetap bertahan. Nah, ini perlu sebenarnya kesadaran bersama bahwa kita patut bangga. Kita patut bangga punya bahasa daerah yang diakui di seluruh dunia, bahkan bahasa Bali sebagai bahasa yang paling lengkap. Tentu ini harus kita pertahankan seperti bahasa-bahasa daerah orang-orang yang mempertahankan bahasa daerahnya. Coba lihat kawan-kawan kita yang di luar Bali, asal mereka bertemu dengan saudaranya, pasti dia menggunakan bahasa daerahnya. Kalau kita kan dianggap tidak keren. Malah kebalik ya. Malah kebalik. Gitu. Benar, karena memang konsep dasar dari negara Republik Indonesia pun adalah bahasa yang satu. Ya. Nah, balik lagi memang bahasa Indonesia, tapi memang setiap daerah punya bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang menariknya Beli, di akhir segmen kita ini, kira-kira ada sesuatu yang mengganjal atau ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar lebih lagi rasa keibuannya atau rasa memilikinya, Beli. Karena kita kan tidak tahu perkembangan zaman. Takutnya kalau memang tidak dari generasi mudanya, tidak dari memang kita sebagai penerus, siapa lagi? Nah, jangan sampai punah. Nah, seperti apa itu Beli menanggapinya? Yang pertama adalah setiap sebuah apa yang kita lakukan dasarnya adalah kesadaran bahwa kita mencintai apa yang kita miliki. Yang kedua adalah dorongan dari pemerintah.
Karena mau tidak mau sesuatu yang kita lakukan, contoh pelestarian bahasa Bali tanpa didukung oleh regulasi, tanpa didukung oleh pemerintah, nonsen. Karena apa? Salah satu contoh misalnya, bagaimana penyuluh misalnya, itu saya katakan tadi, penyuluh ini secara nyata itu tidak akan menghasilkan dalam bentuk misalnya bangunan atau apa. Tetapi ini akan dilihat 20 tahun ke depan. Benar. Tentu ini harus disupport secara penuh dan tidak jemu-jemunya. Jangan hanya melihat bahwa program-program yang dilakukan itu hanya beberapa bulan saja, tetapi ini lihat jangan akhir. Hanya angkat-angkat tai ayam begitu ya. Benar sekali, dan Balinya. inilah yang penting dilakukan, di samping memang secara kontinu dilakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa Bali, mencintai bahasa Bali, termasuk masalah sampah tadi. Sebenarnya sederhana, sampah itu kalau dari rumahnya, dari sumbernya sudah dipilah, saya yakin sudah tidak ada masalah. Hanya saja kan sekarang bahasa Balinya ngekoh milah dan lain sebagainya, ingin praktis, ngekoh ngomong gitu kan. Ngomong aja udah ada kok, gimana cara ngambil lagi Pak? Benar sekali. Dan kalau ini dibiarkan, saya yakin kita akan terus ketinggalan dengan negara-negara lain seperti itu. Oke, jadi tidak terasa sekali waktunya sejam. Rasanya masih kurang melihat untuk diskusi kita yang menarik ini, terutamanya lagi untuk sampah, kemudian untuk bahasa Bali juga. Karena memang topik kita adalah peduli bahasa Bali. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya bersama narasumber kita sekali lagi atas nama Inyoman Suke Adiase SPDB M Filha, ini selaku dari Ketua Aliansi dari Peduli Bahasa Daerah Bali dan juga pendiri Pemuda Peduli Lingkungan Daerah Bali. Ini mengucapkan banyak terima kasih sekali saya bisa hadir di sini dengan topik kita yang menarik adalah peduli bahasa Bali. Dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada, dengan tayangan kita tadi 1 jam bisa memberikan inspirasi dan terutama ya untuk generasi muda ini untuk peduli dengan lingkungan, sama-sama menggunakan bahasa Bali dan juga hindari sampah-sampah yang tidak berguna, begitu beli ya. Dan saya Ita Grisya pamit undur dan kita berdua tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bli. Semua Niki. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Pasang air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang gak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.
selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.